Halo dan selamat datang. Untuk Anda yang selalu haus akan ilmu, yang nggak pernah bosan mencari perspektif baru dan selalu ingin tahu makna di balik hal-hal yang mungkin selama ini terasa kayak rutinitas belaka, Anda berada di tempat yang sangat tepat. Betul sekali. Dan di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan membedah sebuah sumber yang sejujurnya sangat kaya ya. Ya, kita akan membedah transkrip tausiah dari Ustadz Budi Asyhari yang fokus membahas Ramadannya Rasulullah SAW. Dan untuk Anda yang mendengarkan, ini bukan sekedar pembahasan tentang nahan lapar dan haus dari imsak sampai maghrib. Sama sekali bukan. Misi kita hari ini adalah membongkar miskonsepsi besar itu. Seringkali kan ibadah ini direduksi jadi sekedar ritual tahunan. Padahal kalau kita telaah materi ini, puasa itu sebuah sistem yang dirancang dengan sangat jenius. Benar, ada konstruksi peradaban di baliknya ya. Tepat. Dampaknya itu menambah dari manajemen emosi individu sampai ke pembentukan karakter masyarakat yang tangguh. Ngomong-ngomong soal kerangka berpikir, ada satu kutipan di awal materi ini yang bikin saya benar-benar berhenti baca sebentar. Ini dari Imam Ibnu Jauzi, dan beliau pakai analogi yang menurut saya indah banget. Ah iya, analogi tentang Nabi Yakub kan? Iya, jadi kan Nabi Yakub itu punya 12 anak. 11 diantaranya melakukan kesalahan fatal, bahkan mengkhianati saudara mereka sendiri. Tapi ada satu anak yang sangat istimewa, yaitu Nabi Yusuf. Dan karena doa dari satu anak istimewa ini, kesalahan ke-11 saudaranya diampuni. Analogi yang sangat berlapis. Imam Ibnu Jauzi itu mengibaratkan 12 bulan dalam setahun, itu seperti 12 anak Nabi Yakub. 11 bulan lainnya mungkin penuh dengan kelalaian atau kesalahan kita. Dan bulan puasa ini adalah Yusufnya gitu ya? Nah, itu dia. Kedudukannya sangat istimewa sampai dia dikasih kapasitas untuk memintakan ampunan bagi 11 bulan lainnya yang ya bisa dibilang berantakan. Tapi kalau dipikir-pikir, beban dari 1 bulan ini besar banget dong. Maksud saya, kalau bulan ini perannya sebagai Yusuf yang harus membersihkan kekacauan 11 bulan lain, rasanya nggak masuk akal kalau kita lewatinya dengan cara yang biasa-biasa aja. Kesimpulan yang nggak bisa dihindari. Kalau sebuah sistem dirancang buat meriset total kehidupan kita, tapi kita keluar dari sistem itu tanpa perubahan apa-apa, pasti ada yang salah pas kita ngejalaninya. Pasti ada elemen yang terabaikan. Betul. Dan untuk paham apa yang terabaikan, kita harus lihat ke belakang. Kita perlu bedah konteks historis kapan sih aturan puasa ini sebenarnya diturunkan. Karena aturan itu kan nggak pernah lahir di ruang hampa. Ini yang membawa kita ke garis waktu sejarah di teks tersebut. Ada pembagian fase yang sangat jelas, fase Mekah dan fase Madinah. Selama 13 tahun di Mekah, luar biasanya belum ada syariat puasa. Belum ada. 13 tahun itu murni dipakai buat bangun sumber daya manusianya. Membangun ketahanan mental. Baru setelah hijrah ke Madinah, tepatnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, kewajiban puasa itu turun. Dan penempatan waktu ini sangat krusial. Tahun pertama dan kedua di Madinah itu fase transisi yang luar biasa berat. Mereka sedang memancangkan tiang-tiang fondasi sistem negara. Jadi syariat ini turun bukan pas mereka lagi santai. Mereka lagi bangun peradaban dari nol. Dan yang bikin saya geleng-geleng kepala pas baca detail ini adalah aturan puasa itu ternyata nggak turun sendirian. Iya, ada 4 syariat besar yang turun nyaris bersamaan. Bayangkan, Anda lagi bangun komunitas baru yang masih rapuh, lalu dijatuhkan 4 aturan raksasa sekaligus, perpindahan kiblat, puasa, zakat, dan jihad. 4. Buat manusia biasa, ini pasti memicu krisis identitas masif. Ujian psikologis yang sangat berat. Kenapa diturunkan berbarengan? Karena masing-masing bawa ruh yang saling melengkapi. Kita mulai dari perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Di permukaan kayak cuma putar arah fisik aja kan? Tapi di baliknya, dinamika politik di Madinah waktu itu kental banget. Nabi Muhammad SAW merasa terganggu dengan narasi kaum Yahudi di sana yang merasa, kalian ini beda ajaran, tapi kiblatnya kok masih numpang sama kita? Tepat, Nabi ingin kemerdekaan identitas yang utuh. Jadi perpindahan kiblat itu pada intinya adalah proklamasi independensi. Tapi proklamasi itu seketika memicu serangan balik dari lawan politik. Betul, mereka langsung pakai logika buat menyerang. Mereka memprovokasi para sahabat dengan pertanyaan, kalau menghadap Ka'bah sekarang itu kebenaran mutlak, berarti ibadah kalian bertahun-tahun ke Baitul Maqdis itu sesat dong?
Wah, argumen yang mematikan. Kalau kita cuma pakai rasionalitas murni, pertanyaan itu pasti ngeruntuhin iman kita. Tapi respon sahabat di luar dugaan, mereka nggak terjebak debat kusir. Buat mereka, orientasinya bukan arah geografisnya, tapi siapa yang ngasih perintah. Itulah momen di mana fondasi keimanan diuji di hadapan akal. Materi ini mengutip pemikiran brilian Ali bin Abi Thalib soal khuf. Ah iya, khuf. Biar pendengar ada gambaran, khuf itu semacam sepatu bot kulit pelindung cuaca ekstrim. Pas wudhu, kalau pakai khuf, kita nggak perlu lepas sepatunya, cukup diusap aja. Nah, Ali bin Abi Thalib menyoroti rasionalitas aturan itu. Beliau bilang, jika agama murni cuma dibangun di atas logika manusia, maka saat kita disuruh mengusap sepatu ini, akal sehat pasti nyuruh mengusap bagian bawah solnya, kan itu yang kotor. Iya, karena bagian bawah yang nginjak tanah. Tapi syariat malah nyuruh usap bagian atasnya yang bersih. Tepat sekali. Ini memberikan batas demarkasi. Akal itu penting, tapi dalam sistem kehidupan, ketundukan kadang harus diletakkan satu tingkat di atas rasionalitas kita yang terbatas. Ketundukan di atas logika ini juga kerasa banget pas kita masuk ke syariat kedua yang turun bersamaan, yaitu zakat. Banyak orang sekarang mikir zakat itu cuma filantropi, sekedar kegiatan amal. Padahal kata zaka itu artinya tumbuh, suci, atau mensucikan. Nah, di sini mari kita perjelas. Apa ini berarti zakat itu mesin pencuci uang buat segala jenis harta? Sama sekali bukan. Zakat itu cuma beroperasi pada harta yang dari awal diperoleh secara halal, bukan deterjen untuk membersihkan harta hasil korupsi atau nipu. Harta yang merampas hak orang lain itu 100% kotor. Nggak ada persentase zakat yang bisa mensucikannya ya? Betul. Solusi buat harta haram ya dikembalikan ke pemilik sahnya. Berarti kalau ditarik kesimpulan, harta halal kita pun sebenarnya kotor dong sebelum kita keluarin zakatnya? Secara filosofis, iya. Di dalam harta halal kita yang udah mencapai batas tertentu, Tuhan menitipkan hak orang miskin. Nahan itu berarti nahan yang bukan milik kita. Membayar zakat itu kayak motong bagian yang harus dibuang, biar pohonnya tumbuh sehat. Konsep membuang kotoran harta ini ngasih konteks ke satu aturan fikih yang awalnya bikin saya bingung banget. Di materi ini ditegaskan kita dilarang keras ngasih uang zakat ke orang tua kandung. Awalnya terasa aneh kan? Iya, bukannya orang tua pihak yang paling berhak kita bantu. Tapi pas paham esensi kata zakat tadi, semuanya jadi masuk akal. Sangat logis. Maksud saya, coba bayangkan Anda ngasih sisa pembersihan atau kotoran harta ke ibu ayah yang udah berkorban segalanya. Etis nggak? Tentu nggak etis. Orang tua berhak dapat bagian terbaik dari harta utama kita, bukan uang zakat. Detail penghormatan yang luar biasa ya. Nah, kalau zakat itu penghormatan terhadap orang tua melalui harta, puasa adalah penghormatan terhadap diri sendiri melalui lisan. Ini roh dari puasa itu sendiri. Iya. Tausiah ini dengan tegas menolak puasa cuma sekedar aksi mogok makan. Ada referensi keras yang dikutip. Tuhan nggak butuh seseorang ninggalin makan minum kalau dia nggak sanggup ninggalin ucapan dusta dan perbuatan buruk. Tamparan keras buat realitas kita. Kita sering lihat orang teliti banget pas kumur, biar air nggak ketelan setetes pun, tapi lisannya enteng banget nyebar hoaks atau ngumpet pas macet. Indikator keberhasilannya sangat terukur. Kalau Anda udah ngelewatin 20 atau 30 kali bulan Ramadan tapi lisan nggak membaik, berarti sistem puasa itu gagal bekerja di diri Anda. Gagal total. Ibaratnya kayak narik tali ke kang kuda yang lagi lari kencang, kita punya kecenderungan merespon stimulus, disinggung dikit, mau balas. Puasa itu latihan harian buat ngasih jeda antara stimulus dan respons. Waktunya narik tali ke kang dan bilang, tidak. Nahan diri tuh butuh energi mental yang gede banget. Dan ini sejalan dengan cara Al-Quran manggil pesertanya buat masuk kamp pelatihan puasa ini. Mari kita bedah surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini nggak dibuka sembarangan. Dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Pendekatan linguistik ini presisinya tinggi sekali. Tuhan itu punya banyak variasi panggilan. Kadang universal buat semua manusia, kadang bernada keras. Tapi frasa ini adalah panggilan kehormatan tertinggi. Eksklusif dan intim. Implikasinya besar loh. Logikanya, kalau pemimpin yang maha pengasih manggil Anda dengan penuh kasih sayang, mustahil tugas setelahnya itu buat nyiksa Anda. Tugas itu pasti dirancang buat angkat derajat Anda. Bukti empirisnya banyak. Anak kecil yang fisiknya rentan malah sanggup puasa sebulan penuh dengan gembira.
Sementara orang dewasa yang bugar kadang ngeluh tiada henti. Berarti kapasitas puasa itu letaknya pada respons keimanan terhadap panggilan tadi, bukan semata pada kekuatan lambung. Setuju. Dan pemilihan kata kerjanya juga unik. Alih-alih pakai perintah langsung kayak, berpuasalah kalian. Ayat ini milih kata kutiba. Telah dicatatkan atau diwajibkan sebagai ketetapan baku. Saya telusuri catatan Ustadz Budi Asyari soal ini. Di seluruh Al-Baqarah, kata kutiba cuma dipakai untuk 4 syariat. Puasa, kisos, wasiat, dan jihad. Benang merah apa coba yang ngehubungin nahan lapar dengan hukum pidana dan perang? Benang merahnya ada pada tingkat kedisiplinan dan kepatuhan absolut. Qisas dan jihad itu domain bernegara. Ngeksekusi pidana atau perang itu nggak boleh main hakim sendiri. Prosedurnya kaku. Terus puasa dan wasiat. Itu domain privat yang sangat tersembunyi. Nggak ada yang tahu wasiat diubah ahli waris atau Anda diam-diam nelan air pas mandi siang hari. Keduanya menuntut komitmen ekstrim pada kejujuran saat nggak ada yang ngawasin. Jadi kutiba mewakili kedisiplinan tingkat tinggi di ranah publik dan privat. Analisis yang tajam. Dan semua kedisiplinan ini punya garis akhir, yaitu la'alakum tattaqun, agar kalian mencapai derajat takwa. Banyak dari kita nanggap takwa ini kata yang klise banget. Biasanya langsung dijawab menjalankan perintah menjauhi larangan kan? Padahal secara bahasa, takwa berakar dari kata wikoyah atau itiko. Kalau pakai istilah medis sekarang, wikoyah itu tindakan preventif, tameng pelindung. Keahlian pencegahan diri jauh sebelum kerugian itu terjadi. Tepat. Untuk bikin visualisasi tameng ini lebih gampang, materi ini ngutip dialog sahabat Abu Hurairah. Waktu ditanya definisi takwa, beliau nggak ngasih teori. Beliau nanya balik, pernah jalan bertelanjang kaki di tanah yang penuh duri tajam? Sebuah metafora yang sangat kuat. Orang itu jawab pernah. Lalu ditanya lagi, apa yang kamu lakuin? Orang itu bilang dia gulung pakaiannya, nunduk lihat tanah, dan sangat hati-hati naruh langkah biar nggak ketusuk. Abu Hurairah langsung bilang, nah, begitulah bentuk dari takwa. Visualisasi berjalan di atas tanah berduri itu mendeskripsikan kehidupan kita sekarang. Ini menjawab dilema besar buat kita yang punya keluarga. Di era sekarang, kita nggak mungkin mengisolasi anak dari dunia luar. Nggak bisa kita awasi 24 jam. Betul, mereka akan interaksi dengan budaya luar, godaan di mana-mana. Satu-satunya bekal paling fungsional yang bisa diinstal ke anak kita ya wikayah tadi. Kemampuan mereka mengenali duri dan menghindarinya dengan hati-hati. Dan bulan puasa adalah kamp pelatihan intensif 30 hari buat nebalin tameng wikayah itu. Luar biasa. Nah, setelah kita bahas dimensi filosofisnya, eksplorasi kita belum lengkap tanpa menyentuh aspek biologis. Materi ini membongkar kebiasaan nutrisi Rasulullah SAW. Ada standar operasional yang sangat jelas untuk urusan makan, terutama manajemen waktu. Segerakan berbuka dan akhirkan sahur. Tapi akhirkan ini sering disalahartikan zaman sekarang. Ada riwayat Zaid bin Sabit soal ini ya. Waktu ditanya jeda sahur Nabi dengan azan subuh, jawabannya cuma seukuran orang baca 50 ayat Al-Quran. Sekitar 15 menit kalau dihitung dengan waktu sekarang. 15 menit, bandingkan sama kebiasaan kita, bangun jam 2 pagi, makan porsi raksasa kayak mau maraton. Kalau sahur Nabi cuma 15 menit, berarti menunya pasti ringkas dan padat nutrisi. Profil diet Rasulullah memang sangat cerdas. Di tausiah ini dijelaskan, menunya nggak kompleks. Protein dari daging kambing atau ayam, dipadu susu dan gandum. Gandum itu kan karbohidrat kompleks terbaik. Porsi buah dan sayurnya juga menonjol. Kurma, kismis, labu, timun. Dan beliau paham banget soal keseimbangan tubuh. Beliau suka makan rutab, kurma basah yang sifatnya panas, dibarengi sama timun yang dingin. Nggak sembarangan campur aduk bahan makanan di piring. Belum lagi peran kurmanya. Komposisi makronutrisinya sangat lengkap buat memulihkan energi secara instan, jauh lebih baik daripada nenggak sirup manis gula rafinasi. Dan bicara soal makanan, ada pendekatan psikologis parenting yang menarik di sini. Oh, kisah Anas bin Malik? Banyak orang tua pasti relate. Kita sering berdebat di meja makan cuma buat maksa anak makan brokoli. Tapi Anas bin Malik, yang awalnya nggak suka labu, pelan-pelan jadi suka. Tanpa dipaksa sama sekali kan? Dia lihat ekspresi Rasulullah yang begitu menikmati saat makan labu. Ini trik pengasuhan yang elegan banget. Jangan debat soal gizi sama anak kecil. Cukup bangun rasa cinta dan kekaguman mereka ke sosok teladan. Peniruan karena rasa cinta itu lebih permanen dari kepatuhan karena diinstruksi. Setuju. Nah,
sebagai penutup ibadah fisik ini, kita dihadapkan pada satu syariat terakhir, zakat fitrah. Jumhur ulama menganjurkan bayar pakai makanan pokok real, misal beras, bukan dikonversi ke uang kertas. Di era digital kan mikirnya nggak efisien ya manggul beras ke masjid. Tapi Ustadz Budi Asyari mengingatkan disitulah puncak pembinaan spiritualnya. Proses ke pasar, milih beras kualitas terbaik, menenteng beban fisik, itu goresan emosional di jiwa kita yang nggak bisa digantikan tombol M-Banking. Kalau dirangkum, kesimpulannya sangat jelas. Ramadan ini bukan bulan nahan lapar. Ini institut pendidikan komprehensif, melatih merakit tameng takwa, menantang meletakkan ketundukan di atas logika, dan mereset ulang tubuh lewat pola makan cerdas. Dengan memahami semua ini, Anda sekarang udah punya cetak biru yang baru. Alat untuk memastikan bulan puasa dan bulan-bulan setelahnya nggak lagi cuma lewat tanpa jejak. Sepakat. Sebagai penutup eksplorasi mendalam kita kali ini, ada sebuah pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Jika hakikat takwa adalah ilmu kehati-hatian layaknya berjalan di tanah berduri, coba perhatikan sekeliling Anda di era digital yang serba bising ini. Apa sebenarnya bentuk dari duri-duri modern yang tanpa Anda sadari sering Anda injak setiap hari? Dan bagaimana Anda akan merancang tameng puasa Anda untuk memastikan kaki Anda tidak tertusuk lagi esok hari? Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk terus berpikir kritis dan berkembang bersama kami. Tetap rawat rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.